Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasid Raffi Syahban dengan NIM akhir 027 dari kelas D3 2A Teknik Informatika. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya akan mendemonstrasikan hasil akhir target pengerjaan face recognition untuk UTS pengolahan citra digital praktek. Seperti yang terlihat di sini sudah terbuka halamannya, yaitu halaman menggunakan Streamlit untuk halamannya. Di sini terdapat 5 sidebar, yaitu face similarity, klasifikasi, face positioning tentang aplikasi dan juga dataset. Di sini saya akan langsung menguji coba untuk melakukan yang face similarity atau kemiripan wajah. Di sini saya mencoba untuk mengambil salah satu gambar yang ada pada dataset. Di sini saya akan mencoba masukkan gambar ini. Kemudian sistem akan melakukan proses terhadap gambar tersebut untuk mendeteksi dari gambar tersebut. Di sini wajah kesatunya itu terdapat namanya itu Arif, sukunya Jawa, distance-nya 0,16, skor 0,74. Lalu ada perbandingan wajah. Untuk wajah yang dideteksi adalah seperti ini, dan dilakukan pencocokan dengan gambar yang ini. Selanjutnya ada klasifikasi suku atau etnis. Di sini ada beberapa gambar yang sudah bisa dipakai di sini sebagai contoh, atau saya mengupload gambar baru. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan gambar yang lain, yaitu Satrio. Kemudian seperti tadi, sistem tersebut akan melakukan proses terhadap gambar yang diupload. Di sini sistem akan mengklasifikasikan dataset. Di sini hasil klasifikasinya adalah Jawa dengan tingkat keyakinan 97,61%, sesuai dengan tadi yang dipilih, yaitu gambar Satrio berasal dari dataset Jawa. Di sini untuk distribusi probabilitas untuk setiap suku etnis, di mana terdapat Jawa 97,61%, lalu ada etnis Sundanya 0,81% dan juga Melayu 0,58%. Selanjutnya ada face pre-processing. Di sini saya akan menginputkan kembali untuk gambar dari Satrio. Di sini saya akan masukkan untuk sudutnya itu adalah miring, yang dimana original image-nya seperti ini. Kemudian akan dilakukan face detection seperti ini. Lalu ada face alignment, yaitu untuk meluruskan dari si wajah tersebut. Lalu after white balance, after contrast normalization, lalu dilakukan color normalization, lalu gamma correction-nya, dan juga ini adalah final hasil dari pre-processing, dimana di sini ada perbandingan original image-nya sebelumnya seperti ini menjadi pre-processing menjadi seperti ini. Di sini saya akan mencoba untuk opsi pre-processing. Di sini jika saya menonaktifkan face alignment, maka gambar tersebut akan fokus ke wajah dari gambar dataset tersebut. Di sini saya akan mengaktifkannya kembali. Lalu untuk mematikan white balance, contrast, color, dan brightness, ini akan menghilangkan dari, semisal tadi face alignment saya matikan, maka face alignment ini akan hilang. Kemudian untuk yang lainnya juga akan berlaku seperti itu. Dan juga di sini setelah finalnya didapat, di sini akan bisa di-download, yang apabila dibuka file hasil download tersebut akan tampil gambar yang sudah dilakukan pre-processing. Di sini adalah hasil dari download gambar tersebut, terlihat cocok dengan final pre-processing tersebut. Nah, kemudian di sini ada untuk tentang aplikasi, ini adalah metodologi yang digunakan pada aplikasi ini, lalu juga ada dataset, di mana pada dataset ini terdapat 3 suku etnis yang kami gunakan, yaitu Melayu, Jawa, dan Sunda. Di mana pada Melayu ini terdapat 5 subjek, Jawa 5 subjek, Sunda 5 subjek. Dengan jumlah gambar Melayu 41, Jawa 27, Sunda 24, dan total ada jumlah 15 gambar beserta 15 subjek. Di sini ada grafik untuk pembagian jumlah subjek per suku etnis. Karena di sini ada 5 per suku etnis, maka grafiknya akan tampil rata. Lalu untuk jumlah gambar per suku etnisnya dominan ke Melayu karena jumlahnya 41 dataset. Lalu di sini ada contoh gambar dari dataset. Mungkin sekian presentasi untuk hasil akhir dari aplikasi face recognition yang telah saya dan kelompok saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan semuanya, nama saya Rini Indriani dari kelas 2 AD3 dengan 3 digit akhir 030. Pada video ini saya akan presentasikan tugas besar PCD, sistem deteksi wajah dan klasifikasi suku atau etnis berdasarkan fitur wajah menggunakan deep learning dan computer vision. Nah, dataset di sini terdiri dari 15 individu, yang mana ada Jawa, Sunda, dan Melayu. Nah, masing-masing subjek memiliki beberapa gambar dengan variasi kondisi seperti pencahayaan dan juga sudut pengambilan gambar dan lain sebagainya. Sebelum data dimasukkan ke model, maka dilakukanlah preprocessing data terlebih dahulu. Nah, mulai dari deteksi wajah, alignment berdasarkan mata menggunakan ekstraksi landmark, juga ada normalisasi brightness dan juga contrast, color, sampai white balance. Sampai white balance ini. Nah, ini juga penting ya, agar model lebih fokus ke fitur wajah, bukan gangguan seperti pencahayaan atau juga pose yang ekstrim. Nah, di sini juga ada augmentasi data yang mencakup ada rotasi, pergeseran horizontal vertikal, zoom, shearing, dan juga flip. Nah, ini tuh tujuannya agar model itu dapat mengenali pola wajah dari berbagai variasi. Dan karena jumlah datanya juga terbatas, maka augmentasi ini bisa membuat model lebih tahan terhadap variasi. Oke, kita di sini langsung lakukan demonya. Nah, di sini kita langsung pilih saja fotonya yang ingin diproses. Nah, di sini kita lakukan pre-process dari foto ini. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini dia original image. Terus ada face detection juga, face alignment, after contrast, gamma, final pre-process original, dan juga after ya, after setelah di pre-process. Nah, di sini kita jelaskan satu persatu. Jadi, tahap pre-processing ini, di sini saya menggunakan metode Hope dari Delib, yang mana di sini juga menggunakan library dari luar juga untuk deteksi landmarknya. Nah, di sini landmark wajah ini diambil untuk melakukan alignment berdasarkan posisi mata. Nah, di sini di face detection ini kita lakukan landmark sesuai posisi mata dan juga kontur muka. Nah, di sini juga mukanya terdeteksi. Jadi selain mendeteksi muka, di sini juga mendeteksi fitur wajah gitu menggunakan landmark. Nah, setelah itu dilakukan juga face alignment. Jadi ketika matanya miring, maka dilakukan pensejajaran kondisi mata gitu ya. Eh, Pensejajaran kondisi mata juga di sini ada white balance untuk penetralan warna kulit supaya warna kulit lebih konsisten. Nah, di sini juga ada after contrast normalization, selain itu juga ada color normalization, juga ada gamma correction. Nah, di sini fungsinya juga untuk membantu model fokus gitu ke fitur-fitur penting gitu, seperti struktur tulang dan juga tekstur kulit. Jadi bisa lebih deep gitu untuk bisa memproses datanya nanti. Nah, di sini juga selain itu ada hasil final preprocess resultnya ini hasil originalnya ini hasil yang sudah di preprocess dengan tahapan ada face alignment, color normalization, brightness, contrast dan juga white balance. Yang mana di sini juga gamma value-nya bisa kita set. Hanya jadi kita tetapkan di set normal. Ini juga checklistnya juga kita bisa uncheck salah satu. Kita contoh ya, kita contohkan misalkan kita hilangkan face alignment. Nah, jika kita hilangkan face alignment, maka akan muncul seperti ini. Nah, maka face alignment ini tidak akan dikoreksi. Jadi kondisi mata dan muka tetap miring ya, seperti awal. Kontras, gamma juga kontras gamma dan juga white balance dan color normalization tetap dilakukan, hanya saja face alignment-nya tidak dilakukan, hanya saja ada crop face. Tapi kalau misalkan kita lakukan face alignment yang mana di sini adalah sesuatu yang memang sangat penting gitu ya dilakukan, nah maka akan terjadi uh, pensejajaran kondisi muka. Oke, kurang lebih seperti itu dan ini juga bisa di-download hasil hasil preprosesnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, seperti ini ya. Oke. Oke, oleh karena itu, hasil eksperimen ini menunjukkan pre-processing ini membuat gambar lebih seragam dan juga meningkatkan akurasi model secara signifikan. Lalu tingkat deteksi wajah juga mencapai 95,8%, landmark juga terdeteksi dengan akurasi tinggi, dan alignment mengurangi deviasi posisi mata. Normalisasi juga meningkatkan kontras dan juga visibilitas dari fitur wajah itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, pre-processing adalah tahap yang krusial dalam sistem klasifikasi etnis berbasis wajah. Nah, jadi ini juga bisa membantu menyiapkan data yang lebih bersih dan juga terstandarisasi untuk training model. Kedepannya, sistem ini juga dapat dikembangkan untuk lebih lanjut untuk aplikasi real time. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diani Fadila dengan NIM akhir 004 dari kelas D32A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Rindi Indriani dan juga Rashid, mengenai tugas besar mata kuliah PCD ini, khususnya di bagian sistem deteksi suku etnis. Nah, di sini itu kami mengembangkan pendekatannya, yakni deep learning untuk klasifikasi suku etnis ini. Jadi, sistem ini itu model convolutional neural network atau CNN dengan teknik transfer learning berbasis ResNet 50. Nah, seperti itu. Ini untuk sintaks yang menunjukkan kita itu menggunakan ResNet 50. Nah, kemudian kenapa sih kita menggunakan ResNet 50? Karena setelah kami searching itu katanya ResNet 50 ini cocok gitu untuk performa transform learning yang datasetnya bisa dibilang kecil seperti itu. Cukup efektif katanya ResNet 50 ini. Nah, kemudian untuk training modelnya sendiri, klasifikasi suku di sini itu mau diproses lagi image-nya. Sebenarnya walaupun function preprocess ini telah dibuat oleh rekan saya Rindri Yandiani, namun memang data yang telah di preprocess ini belum selesai sepenuhnya gitu. Jadi masih di preprocess sendiri untuk klasifikasi suku ini. Jadi kita konversi ke RGB, kemudian di resize juga image-nya sesuai dengan target size. Di sini mengikuti aturan dari tugas di sini yakni 224 kali 224, kemudian di expand juga dimensinya di sini seperti itu. Nah, kemudian untuk pembuatan training model si suku ini, selain menggunakan tadi layer ResNet 50, kita juga di fine tuning gitu. Fine tuning. Jadi di sini kita itu melatih kembali, membuka kembali gitu 20 layer terakhir dari si ResNet 50, kemudian dilatih lagi layer tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tadi kita telah tahu gitu ya bahwa data yang kami miliki itu belum banyak. Jadi di sini juga kita di generator lagi, kita di augmentasi lagi data yang telah adanya seperti di rotasi 15 derajat, kemudian di zoom, di share, kemudian di flip juga. Nah, untuk output dari prediksinya sendiri nanti itu akan terlihat berapa sih probabilitas dari klasifikasi suku atau etnisnya tersebut. Nah, kemudian nanti itu akan terlihat gitu seberapa besar kepercayaan atau keyakinan wajah tersebut diklasifikasikan ke suku apa. Kemudian nanti juga akan ada probabilitas per setiap suku atau etnisnya yang nanti digunakan sebagai keputusan atau modal diambilnya hasil akhir tentunya. Seperti itu. Untuk sekarang mungkin akan langsung didemokan saja aplikasinya. Nah, ini untuk fitur yang sistem deteksi suku atau etnis sendiri. Ini ada beberapa sampel dari gambar ya, bisa kita langsung klik dan dideteksi. Bisa kita coba yang ini, kita deteksi. Nah, hasilnya itu, hasil klasifikasinya akan muncul terdeteksi bahwa wajah tersebut itu terdeteksi suku atau etnis Jawa, tingkat keyakinannya ini 84,77% dan distribusi probabilitas untuk setiap suku atau etnisnya pun tampak gitu di sini. Ada Melayunya sedikit, kemudian Jawa lebih dominan. Ini hasil akhirnya. Jadi terprediksi 84,77%. Kemudian misal kita coba lagi dari suku lain selain Jawa, misalkan dari Melayu di sini. Nah, di sini akan tampak hasilnya Melayu sebanyak 97,08%. Seperti itu.
Nah, untuk hasil analisis dari training model yang telah kami miliki ini seperti ini. Jadi memang masih ada gap itu antara data yang telah dilatih dengan validasinya seperti itu. Dan rata-rata di sini validasinya baru antara 70 hingga 80%. Mungkin memang karena dataset yang kami miliki pun masih terbatas, dan untuk performanya juga kadang bisa menurun gitu ketika pose wajahnya itu tidak frontal. Misalkan ketika nunduk atau cahayanya agak ekstrim gitu, kadang tidak terdeteksi seperti itu. Nah, karena memang keterbatasan dari data yang kami miliki ini, data yang kami miliki, jadi Melayu ini ada 5, Jawa ada 5, Sunda ada 5 dengan jumlah gambar yang bervariasi. Baik, sekian untuk penjelasan sistem deteksi suku etnis yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Raffi dari kelas 2A D3 Teknik Informatika dengan 3 digit NIM terakhir 027. Akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, di mana di sini saya akan berfokus pada penjelasan bagian saya, yaitu face similarity atau kemiripan wajah, di mana saya membuat sistem untuk mendeteksi wajah, lalu mengekstraksi fitur wajah, melakukan perbandingan wajah, dan juga menampilkan visualisasi hasil dari apa yang telah saya buat. Di sini, dalam implementasi sistem, kami mengevaluasi beberapa algoritma deteksi wajah. Berdasarkan kode yang disediakan, fungsi detect faces menggunakan model CNN dari library face recognition dengan source code yang tertera. Sementara pada modul lain, yaitu pada face processing, implementasi deteksi wajah menggunakan hook-based detector dari LIP. Nah, apa sih perbedaan dari penggunaan hook dan juga CNN? Di sini tercantum kelebihan daripada penggunaan hook itu, dia lebih cepat dan efisien, lalu ringan secara komputasional, dan juga bekerja baik untuk wajah frontal. Sementara pada CNN, dia itu lebih akurat dalam pendeteksian wajah, lalu lebih robust terhadap pose, dan juga toleransi terhadap pencahayaan yang lebih baik daripada hook. Lalu kekurangannya sendiri, pada hook itu kurang akurat untuk wajah non-frontal, lalu sensitif terhadap pencahayaan dan kesulitan dengan oklusi. Nah, jadi pada penggunaan hook ini, apabila cahayanya berbeda, itu akan mempengaruhi dari hasil pendeteksian wajahnya tersebut. Namun pada CNN ini kekurangannya juga lebih lambat, lalu membutuhkan GPU untuk performa optimal dan memori yang lebih besar. Nah, di sini ada hasil evaluasi dari face similarity. Setelah implementasi dan hasil evaluasi sistem face similarity atau perbandingan wajah yang dikembangkan menampilkan hasil sebagai berikut. Ini adalah hasil dari visualisasi hasil, yang dimana di sini diminta untuk menampilkan hasil perbandingan dengan visualisasi yang informatif, lalu menunjukkan pasangan wajah yang dibandingkan dengan skornya, dan juga interface visual yang menampilkan hasil perbandingan. Pada screenshotan ini terdapat jumlah wajah yang terdeteksi, lalu pada file yang diupload itu dia dapat mengklasifikasi bahwa gambar tersebut tuh cocok dengan nama terdekatnya itu Rashid dan juga etnisnya Sunda. Lalu ada similarity score-nya 0,31 dan menyebutkan bahwa gambar tersebut match dengan yang ada pada dataset. Di mana dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa gambar yang diupload dilakukan pencocokan dengan data yang ada pada dataset. Sehingga nantinya aplikasi mencocokkan gambar tersebut dengan gambar yang memiliki tingkat kecocokan paling mendekati hasil. Hasil kecocokan tersebut didapatkan dari deteksi wajah yang diaplikasikan menggunakan model CNN dengan library face recognition.
Dan adapun kegagalan yang dapat terjadi saat dilakukan pendeteksian wajah, ini dikarenakan foto yang diupload tidak menampilkan wajah dengan jelas atau wajah yang terlalu kecil hingga sulit bagi sistem untuk mendeteksi wajah tersebut. Apabila wajah gagal dideteksi oleh CNN, maka result beraplikasi akan menampilkan message berupa tidak ada wajah yang terdeteksi untuk foto dengan objek wajah yang tidak jelas atau terlalu kecil. Di sini terdapat kode deteksi wajah, di mana di sini saya mengimport library face recognition dan menggunakannya, serta mengimplementasi model CNN untuk pendeteksian wajah. Di sini juga saya membuat file ekstraksi wajah, di mana di sini lakukan extract face embedding untuk mencari lokasi dari wajah tersebut, masih menggunakan library dari face recognition. Lalu hasil embedding tersebut dilakukan perbandingan wajah pada file ini dengan dilakukannya perhitungan pada distance dan juga threshold. Dan juga saya membuat regenerate embedding. Nah, fungsi regenerate embedding ini adalah untuk menambahkan data-data gambar yang ada pada dataset ke dalam sistem, sehingga nanti pada saat mencocokkan wajah akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini tuh hasil pada gambar ini tuh didapat dari regenerate embedding ini. Nantinya gambar per dataset akan dikenali oleh sistem lebih dalam agar pada saat saya mengupload gambar pada aplikasi dapatkan hasil seperti ini, tanpa harus mengupload dua file untuk saling pencocokan. Jadi nanti file yang diupload atau gambar yang diupload itu akan dicocokkan sendiri oleh sistem ke dataset mana gambar ini lebih condong. Di sini saya sudah melakukan pencobaan untuk mencoba melakukan running pada aplikasi deteksi wajah, yaitu pada fokusnya pada face similarity. Di sini saya sudah menginputkan gambar seperti berikut. Nah, setelah diinputkan ini, sistem akan pertama-tama tuh meresize gambarnya. Apabila gambar terlalu besar akan dicocokkan agar mempercepat processing, walau prosesinya tetap akan memakan waktu dan juga memakan memori yang besar karena menggunakan CNN. Di sini wajahnya itu sudah terdetek, nama terdekatnya Rashid, etnis terdekatnya adalah Sunda, distance-nya 0,41, similarity-nya 0,31, dan match dengan dataset dengan nama dan etnis tersebut. Di sini adalah bounding box-nya Rashid. Itu proses gambar apabila sudah dilakukan pencocokan maka akan keluar proses gambar selesai. Di sini juga saya mencoba menginputkan gambar yang terlalu jauh dari kamera atau dari si wajahnya ini terlalu kecil sehingga sulit dikenali oleh sistem. Di sini terlihat bahwa wajah terlalu jauh dan juga terlalu kecil sehingga pada gambar ini tidak ada wajah terdeteksi di gambar ini, atau sehingga langsung menyelesaikan proses pendeteksian wajah ini. Nah, kenapa saya sudah menginputkan gambar ini sebelumnya? Karena apabila saya menginputkan secara manual, ini akan memakan waktu yang cukup lama, karena di sini saya menggunakan metode CNN. Mungkin sekian penjelasan dari saya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.